Halo semuanya, selamat datang kembali di Obscure Libel episode kedua. Kalau kalian ngeh ya, aku nambahin bumper di awal video sebelum nyapa kalian. Karena kemarin waktu aku nonton Obscure Libel episode pertama tuh, aku ngerasa kayak ada yang kurang gitu. Terus aku mikir, oh ya aku lupa buat bumper gitu. Akhirnya aku buat bumper seadanya biar udah kayak ala-ala YouTuber gitu kan. Walaupun aku ngerasa kayaknya alay ya bumper aku. Ya udahlah ya. Anyway, di video kali ini aku tuh tertarik untuk ngebahas logika versus perasaan. Jadi mungkin kita udah sering banget atau kita juga ngerasain gitu bahwa logika kita tuh kadang-kadang bertentangan gitu sama perasaan kita. Dan juga mungkin kita udah sering dengar bahwa logika itu diidentikan dengan otak, terus juga perasaan itu diidentikan dengan hati gitu. Padahal sebenarnya waktu kita SMP atau SMA ya, ketika kita belajar tentang fungsi hati, fungsi dia itu sebenarnya menawar racun gitu, bukan tempat untuk mengelola perasaan. Nah, sebenarnya di mana sih letak perasaan itu? Nah, itu yang bakal kita sama-sama diskusiin di video ini. Juga selain itu, mungkin kita juga bisa diskusi tentang kenapa sebenarnya kita tuh hampir selalu ya didominasi oleh perasaan gitu. Terus berkaitan juga apa dampaknya kalau misalnya kita selalu ngedengerin perasaan kita gitu. Oke, untuk ngejawab pertanyaan nomor 1 dulu nih, di mana sebenarnya letak perasaan? Nah, jadi sebenarnya letak perasaan itu adanya di otak. Ketika kita ngomongin logika versus perasaan, ya berarti kita lagi ngomongin otak versus otak itu sendiri gitu. Loh kok bisa? Ya emang bisa, karena otak itu kan walaupun dia satu organ, tapi dia tuh banyak bagiannya. Disclaimer dulu nih, aku tidak expert di bidang anatomi otak manusia, tapi berdasarkan yang aku baca dan yang aku dengar, ada 2 bagian otak yang penting untuk dibahas di pembahasan kali ini. Yang pertama itu adalah si prefrontal cortex atau PFC. Si prefrontal cortex ini dia tuh memegang fungsi eksekutif. Layaknya fungsi eksekutif ya, kalau misalnya di pemerintahan ya berarti dia yang mengelola, dia yang melaksanakan, terus dia yang membuat keputusan, terus dia yang memecahkan masalah gitu. Nah sama kayak si prefrontal cortex ini, dia berfungsi untuk berpikir rasional, terus dia juga berfungsi untuk membuat keputusan, terus dia juga berfungsi untuk memecahkan suatu masalah gitu. Nah, si prefrontal cortex ini baru berkembang ketika kita umur belasan tahun, ketika kita remaja gitu. Jadi akhir-akhir belasan tahun gitu dia baru berkembang. Terus dia bakalan mateng ketika kita berumur 20-an akhir gitu. Bagian yang gak kalah pentingnya adalah si sistem limbik. Sistem limbik ini tuh berfungsi untuk mengatur perasaan, mengatur mood, mengatur emosi gitu. Jadi semua emosi dan perasaan yang ada di diri kita tuh ya si sistem limbik inilah yang bertanggung jawab. Nah, si sistem limbik ini udah eksis di otak kita itu sejak kita masih kecil. Jadi nggak heran kalau misalnya ketika kita kecil, anak-anak kecil tuh biasanya ya bersikapnya impulsif gitu, belum bisa memutuskan, belum bisa membuat keputusan yang tepat dan bijaksana, terus juga belum bisa memecahkan suatu masalah yang kompleks. Ya wajar aja karena si prefrontal cortex ini dia belum berkembang di umur-umur segitu gitu. Jadi terjawab ya pertanyaan di mana sebenarnya letak perasaan. Letak perasaan itu sebenarnya adanya di otak itu sendiri, di mana spesifiknya adalah di sistem limbik. Menjawab pertanyaan nomor 2 nih, kenapa kita tuh sering didominasi oleh perasaan? Seperti yang aku udah jelasin tadi ya, si prefrontal cortex ini kan dia baru berkembang ketika kita remaja. Sedangkan si sistem limbik ini udah ada di diri kita sejak kita masih kecil gitu. Nah, jadi si sistem limbik ini ngerasa dia tuh udah lebih superior dibanding si prefrontal cortex karena dia ngerasa udah lebih lama exist gitu. Sedangkan si prefrontal cortex ini ngerasa dia
anak baru nih, masih malu-malu gitu, masih takut-takut gitu. Nah itulah kenapa, karena power yang dimiliki oleh si sistem limbik ini berakibat dia yang mendominasi si logika gitu, si prefrontal cortex ini. Ketika misalnya kita ngedengerin perasaan, ya berarti powernya tuh bertambah gitu, dan si prefrontal cortex ini tuh semakin minder karena adanya si sistem limbik, dan karena kita ngebela si sistem limbik ini. Dampaknya adalah ya si logika ini tuh nggak bisa berkembang dengan baik karena dia minderan gitu. Sebagai contoh simple nih di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita ngelihat ada jualan minuman boba misalnya terus si prefrontal cortex kita bilang, Ci jangan beli boba dong, boba kan nggak sehat gitu, boba kan banyak gulanya, terus nanti kalau kamu beli boba uang kamu habis gitu. Nah sedangkan si sistem limbik ini ngomong, beli aja bobanya, kan itu bikin kamu happy, beli aja bobanya, kan nanti mood kamu bisa naik kalau minum boba. Nah itu adalah contoh-contoh simple di kehidupan kita sehari-hari, di mana mereka berdua ini tuh berperan penting gitu. Yang satu dia berpikir secara rasional, terus yang satunya lagi dia lebih memikirkan perasaan gitu ya, dia lebih berorientasi kepada perasaan gitu. Nah seringkali nih ketika kita ngadepin hal-hal yang simple kayak minum boba ini, ya kita lebih cenderung ngedengerin perasaan. Ya udahlah yang penting aku bahagia, aku beli aja gitu. Padahal kita tahu nih secara rasional bahwa boba itu nggak sehat dan bikin kantong kering gitu. Jadi sering banget memang di kehidupan kita sehari-hari itu perasaan itu lebih mendominasi dan kita lebih cenderung ngedengerin perasaan gitu. Nah menjawab pertanyaan ketiga, apa dampaknya kalau misalnya kita sering ngedengerin perasaan dan lebih sering ngedengerin perasaan daripada logika kita? Jadi seperti yang aku udah jelasin tadi ya, ketika kita ngedengerin perasaan, si sistem limbik itu tuh ngerasa dibela gitu, merasa disupport dan merasa lebih punya power gitu dibanding si logika ini, si prefrontal cortex. Sebaliknya si prefrontal cortex ngerasa minderan gitu, merasa aduh gue nggak bisa berkembang dengan baik gitu. Nah dampaknya apa ketika misalnya kita sering banget nih support si sistem limbik ini daripada si logika, kita cenderung mengabaikan si prefrontal cortex. Ya akhirnya si prefrontal cortex ini tidak bisa berkembang dengan maksimal. Ketika misalnya kita udah umur 20-an akhir, di mana waktunya dia udah mateng tapi dia belum bisa berkembang dengan maksimal, ya akhirnya kita kurang bisa memaksimalkan untuk membuat keputusan yang bijak. Kita juga tidak bisa memecahkan masalah yang kompleks secara tepat dan bijaksana, dan pikiran-pikiran rasional kita tuh tidak berkembang dengan maksimal gitu. Terus dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika kita udah umur 20-an akhir itu nih, ya kita dewasa aja secara umur, tapi secara pola pikir dan secara sikap kita tuh belum bisa dewasa. Kita bisa jadi masih bersikap impulsif, kita pola pikirnya ya masih belum rasional gitu. Sikap kita juga kita belum bisa membuat keputusan dengan tepat dan bijaksana. Terus juga kita belum bisa memecahkan masalah secara tepat juga dan tidak bijaksana juga. Nah itu adalah dampak kalau misalnya kita terlalu sering ngedengerin perasaan. Bukan berarti mendengarkan perasaan itu salah ya, tapi ada hal-hal tertentu di mana kita tuh memang harus mendukung si prefrontal cortex ini untuk berkembang supaya kita bisa jadi lebih dewasa dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah otak dari perasaan itu adanya di otak. Jadi ketika kita ngomongin logika versus perasaan, ya berarti otak versus otak kita sendiri gitu. Jadi yang memproses perasaan itu juga adalah otak. Spesifiknya adalah di sistem limbik. Kenapa kita lebih sering mendengarkan perasaan? Ya karena si sistem limbik ini nih yang mengatur perasaan kita emang cenderung udah lebih lama eksis daripada si prefrontal cortex. Jadi dia lebih ngerasa superior dibanding si prefrontal cortex gitu. Jadi ya supaya kita bisa mengembangkan lebih maksimal si prefrontal cortex, kita juga harus lebih mendengarkan logika kita. Terus juga apa dampaknya kalau misalnya kita terlalu sering mendengarkan perasaan, ya kita
bisa jadi menjadi pribadi yang cuma dewasa secara umur, tapi secara pola pikir dan sikap kita belum dewasa. Kita masih bersikap impulsif, kita belum bisa mengambil keputusan secara tepat dan bijaksana, kita belum bisa memaksimalkan pikiran-pikiran rasional kita, terus juga kita belum bisa memecahkan masalah dengan tepat dan bijaksana juga gitu. Mendengar perasaan itu perlu, penting, tapi ada hal-hal tertentu di mana kita harus juga mengedepankan logika supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke deh, terima kasih buat yang udah nonton. Thank you so much. I really appreciate your time guys. See you on my next video. Dadah.